Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Pastinya tidak asing lagi bagi kalian yang sudah bekerja tentang manajemen sumber daya manusia ini. Nah, tugas ini adalah bagian tugas dari ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Luluh adalah Kurniawan SEMM. Nah, kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Nah, sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun di sini menurut Deschler G, pada tahun 2000, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Itu pun pengertian dari manajemen sumber daya manusia dan menurut ahli. Dan di sini ada tujuan dari sumber daya manusia. Ada 3 tujuan. Yang pertama, merencanakan sistem kerja efektif, yang dimana hal tersebut meliputi proses pengerekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Adapun tujuan yang kedua yaitu mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Dan tujuan yang ketiga yaitu memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Pastinya sebagian dari kita banyak yang tidak mengetahui tentang perbedaan tersebut. Manajemen personalia memfokuskan perhatian mereka kepada input dan kegiatan atau program, sedangkan manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya pada output, yaitu sumber daya atau kekuatan yang dihasilkan oleh manusia atau karyawan atau pekerja. Nah, fokus perhatian manajemen personalia adalah personel atau orang-orang yang bekerja pada sebuah organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah merencanakan, meningkatkan kualitas, memelihara, dan mendayagunakan kekuatan yang berasal dari orang-orang tersebut. Nah, di sini ada 8 sistem rekrumen karyawan yang tepat. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan profil karyawan yang dibutuhkan. Nah, sebelum memulai proses rekrumen, perusahaan harus menentukan profil karyawan yang dibutuhkan, termasuk kualifikasi, pengalaman kerja, dan keterampilan yang diperlukan. Adapun rekrumen yang kedua yaitu menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan pekerjaan dapat disebarkan melalui berbagai media seperti website perusahaan, job board, media sosial, dan surat kabar. Pastikan informasi yang disampaikan jelas dan menarik bagi calon pelamar. Adapun yang ketiga yaitu mengevaluasi lamaran kerja. Nah, setelah menerima lamaran kerja, perusahaan harus melakukan evaluasi untuk menentukan kualifikasi pelamar yang sesuai dengan profil karyawan yang dibutuhkan. Tahap ini bisa dilakukan dengan wawancara awal, tes tertulis, dan pengecekan referensi. Yang keempat yaitu menyeleksi calon karyawan. Nah, setelah mengevaluasi lamaran kerja, perusahaan dapat memilih calon karyawan yang memenuhi kriteria dan memang layak untuk diwawancarai lebih lanjut. Tahap ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa calon karyawan benar-benar memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang kelima yaitu melakukan wawancara dan tes keterampilan.
Nah, setelah melakukan seleksi calon karyawan, tahap selanjutnya adalah wawancara dan tes keterampilan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kualifikasi dan keterampilan calon karyawan, serta memastikan kecocokan budaya perusahaan dengan calon karyawan. Yang keenam, menentukan calon karyawan. Setelah melalui tahap-tahap seleksi, perusahaan dapat menentukan calon karyawan yang paling cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Nah, yang ketujuh, memberikan tawaran pekerjaan. Setelah calon karyawan dipilih, perusahaan dapat memberikan tawaran pekerjaan, termasuk kesepakatan tentang gaji, tunjangan, dan jadwal kerja. Dan yang ke-8, proses onboarding. Setelah calon karyawan menerima tawaran pekerjaan, perusahaan dapat memulai proses onboarding, yaitu memberikan pelatihan dan orientasi mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kebijaksanaan perusahaan, dan budaya kerja. Terima kasih, mungkin itu saja materi tentang manajemen sumber daya manusia diri saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi, saya minta maaf. Materi ini adalah semata-mata untuk memenuhi ujian tengah semester. Semoga materi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.